menurut tanggapan saya sebagai imigran legal, imigran sah. Aku tadi habis ngeberesin sana, ngeberesin sini, muter sana, muter sini, ke sana sini gitu teman-teman. Nanti bingung where I have begun. Hai teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya akan langsung saja teman-teman, ngedabrus sama kita ini namanya apa yang akan kita lakukan teman-teman. Ini loh, merapikan, ya Allah, merapikan abagadabraknya punyanya Zebrin. Bingung meneh aku. Kita sambil-sambil saja sambil ngedabrus. Ya Allah, kebanyakan pakaian ini nak wedok dan belum bisa teman-teman, belum bisa merapikan sendiri gitu loh. Sudah saya ajarin biar praktek, tapi ya namanya anak-anak kadang seperti itu teman-teman. Tuh, kebanyakan pakaian jadinya ya seperti ini. Kayak piye lek ngomongnya. Nah, di sini juga saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari teman kita, Mbak Andrea 5. Saya lupa namanya, nama akunnya. Beliau menanyakan tentang itu teman-teman, kasus yang sekarang viral atau kejadian yang sekarang viral akhir-akhir ini, yang viral itu Agent ICE di Amerika. Beliau bertanya tentang teman-teman, sebentar, aku itu nggak fokus kalau sambil mengerjakan sesuatu, tak lungguh terus tak bahas, karena yang ditanyakan bagaimana menurut Mbak gitu ya. Saya nggak ketemu komennya beliau, mau tak screenshot terus tak cantumkan gitu, tapi saya masih ingat apa pertanyaan beliau ya. Sebentar teman-teman, ini tak dulu, tak benerkan dulu. Lawang so many close loh teman-teman. Ya ampun, really Zebrin. Ini gombal lur. Dulu kecil saya mau beli baju aja susah. Anak sekarang itu ya Allah. Ini nanti saja sih tak. Ini biaya ini. Ampun. Pokoknya teman-teman, ini semua baju. Goodness ya Allah. Oh ini loh, pakaian muslimah punyanya Adel, tapi ini kayaknya sekarang fit buat Zebrin. My goodness, satu-satu aja dulu. Ini baju-bajunya Zebrin saja loh teman-teman. Nah, ini baju menumpuk seperti ini punyanya Zebrin saja teman-teman. Masya Allah, pokoknya anak wedok
Tapi itu sehari-hari cuman pakai satu baju saja. Tak cuci gitu, dipakai lagi, tak cuci, dipakai lagi sampai warnanya kayak udah berubah gitu, kayak nggak punya baju padahal my goodness. Nggak pernah dibuka itu klosetnya barangkali. Yang di hanger tuh sebanyak ini, belum yang itu, belum yang tadi yang dilipat yang bagian atas itu tadi. Tapi kelihatannya kayak bajunya itu saja. Ya memang seperti itu anaknya. Apa yang saya cuci yaitu setelah bersih nanti dipakai lagi gitu teman-teman. Sampai dari warna pink menjadi agak keputih-putihan. Padahal bajunya seperti ini banyak banget. Kembali lagi ke pokok pembahasan yang akan kita gedabruskan pagi ini adalah itu tadi pertanyaan dari Mbak Andrea 5 tentang apa ya teman-teman, kasus ataupun kejadian yang sedang hangat-hangatnya di Amerika Serikat akhir-akhir ini tentang immigration, tentang imigran dan agent ICE yang nangkapin itu ya teman-teman. Kalau saya sendiri di sini, saya itu nggak pernah ngikutin berita-berita seperti itu teman-teman. Bukannya nggak pernah ya, saya males ngikutin berita-berita tentang seperti itu karena apa ya? Saya nggak sukanya itu kalau berita itu kalau nggak cenderung ke kanan, cenderung ke kiri gitu ya teman-teman. Kayak nggak ada yang fair, kayak nggak ada apa ya, yang fair memberitakan berita yang benar-benar balance gitu, seimbang gitu ya teman-teman. Kalau nggak berpihak ke kiri, nanti juga berpihak ke kanan gitu ya. Itu juga yang melatar belakangi barangkali pertanyaan dari Mbak Andrea 5 tadi yang menanyakan, Mbak Heti tolong dong bahas menurut Mbak Heti bagaimana itu yang sedang viral di Amerika Serikat tentang agent ICE yang nangkep akhir-akhir ini anak yang bernama Liam Ramos atau siapa itu teman-teman, Lim Ramos atau siapa itu, coba koreksi kalau pengejaan saya salah. Itu juga saya nggak mengikuti beritanya seperti apa teman-teman, tapi ya kalau mendengar dari namanya itu bukan nama orang sini teman-teman, barangkali itu imigran atau pendatang dari mana gitu, Hispanic, barangkali Hispanic gitu ya. Jadi ya itu tentang imigran lagi teman-teman. Muter-muter saja tentang imigran ya. Kalau dari yang saya tahu itu ceritanya orang tuanya itu datang ke Amerika Serikat nggak tahu tahun berapa itu teman-teman ya, tahun-tahun waktu Biden menjadi presiden barangkali ya. Terus mencari suaka, cuman statusnya belum jelas di sini itu dan sidangnya akan digelar Februari ini. Jadi pas ada agent ICE itu tertangkap tangan, barangkali statusnya masih belum jelas itu teman-teman. Saya nggak tahu apakah statusnya legal atau ilegal. Dan setelah ketangkep itu anaknya itu saya nggak tahu apakah ditinggal di jalan atau ditangkap juga dengan bapaknya atau gimana. Coba teman-teman yang malah tahu berita ini nanti di-share di kolom komentar saja. Tapi ya kalau saya itu kalau ditanya bagaimana tentang saya, menurut penilaian saya sendiri imigran. Bagaimana kita yang seorang imigran menanggapi tentang pemerintah Amerika yang bersih-bersih, misalnya nangkepin para illegal imigran gitu ya teman-teman. Ya kalau saya sih fine saja. Kalau saya sendiri, selama saya sendiri di sini statusnya legal, saya nggak khawatir karena untuk menangkap itu juga butuh alasan teman-teman, nggak bisa asal tangkap orang terus statusnya legal juga ditangkap. Saya yakin seperti itu ya. Jadi mereka menangkap itu juga punya alasan. Saya nggak berpihak ke sini ke sana ya. Saya nggak mau seperti
Kadang di antara kita itu cenderung kalau nggak ke kiri ya cenderung ke kanan karena pemberitaan-pemberitaan di media seperti itu teman-teman. Saya di sini lama dan saya sudah paham kalau beritanya yang menyiarkan itu CNN itu berpihaknya ke sini. Kalau yang menyiarkan beritanya adalah media Fox itu arahnya ke sini gitu. Sudah paham. Jadi saya males. Endingnya nanti kita jadi emosi terus menjelek-jelekan pihak yang sana, pihak yang sini gitu loh teman-teman. Makanya saya males nonton berita-berita seperti itu. Tapi ya kalau ditanya, saya ini akan mengeluarkan unek-unek saya sebagai imigran saja ya teman-teman, menanggapi pihak ICE yang nangkepin ilegal seperti itu, illegal imigran. Saya nggak khawatir karena status saya di sini legal, saya ulangi sekali lagi. Dan kalau mereka nangkepin yang nggak legal ya, itu urusan mereka teman-teman. Tapi saya bisa memposisikan diri saya di tempat mereka ya. Pihak-pihak sini yang orang lokal sini ya, yang nangkepin imigran gelap atau ilegal itu. Ya seperti layaknya kalau kita punya rumah saja teman-teman. Kalau kita punya rumah terus ada penyelinap yang masuk, namanya ilegal itu kan masuknya dari belakang. Kalau legal itu kayak tamu yang masuk dari depan, yang knock-knock gitu ya. Ini apa ya? Contoh simpelnya saja teman-teman ya. Misalnya kita orang lokal, kita memiliki rumah, terus ada penyelinap yang masuk. Kalau ilegal itu kan lewatnya pintu belakang. Ada orang nggak ya? Ada orang nggak ya? Kalau nggak ada, saya masuk menyelinap. Seperti itu ya. Terus minta makan 3 kali sehari, minta minum, tidur di rumah kita, berak di rumah kita dan sebagainya itu ya. Bagaimana sikap kalian gitu aja. Kalau punya rumah terus ada penyelinap yang masuk lewat pintu belakang, minta makan dan sebagainya, dan kita yang harus mengkasih makan mereka atau memberi makan mereka, misalnya dari keringat kita, dari pajak kita untuk membiayai mereka. Barangkali seperti itu teman-teman kalau saya sendiri di posisi orang lokal ya. Kalau imigran legal, saya umpamakan seperti kita bertamu ke rumah orang atau orang ada yang bertamu ke rumah kita lewat pintu depan, knock-knock. Kita sebagai tuan rumah kan bertanya, Mbak, asalnya dari mana? Pekerjaanmu apa Mbak? Kan seperti itu sebelum kita persilahkan masuk. Ya sama seperti itu teman-teman. Contoh simpelnya ya. Beda dengan ilegal yang lewat pintu belakang tadi kan nggak tahu ini backgroundnya seperti apa tuh. Ini tukang jambret atau tukang tilep atau tukang apa? Jangan-jangan bawa narkoba atau gimana gitu kan, kita nggak tahu. Jadi bedanya seperti itu saja teman-teman kalau contoh simpelnya ya. Makanya saya dengan adanya agent ICE yang nangkepin illegal imigran, saya itu nggak mencaci maki juga karena saya bisa memposisikan diri saya kalau saya di posisi orang lokalnya sini. Makanya seperti itu. Loh Mbak, orang lokal apa? Mereka juga imigran dulunya, betul. Nenek moyang suami saya Pak White itu dulunya juga imigran dari Jerman, dari Irlandia sana teman-teman. Tapi kan mereka itu sudah mendirikan suatu negara dan negara itu tentu ada aturannya ya teman-teman, punya aturan sekarang. Jadi ya wajar kalau mereka memposisikan diri mereka sendiri sebagai orang lokal sekarang ini ya. Meskipun nenek moyangnya dulu juga imigran. Dan orang aslinya sendiri tahu sendiri. Orang aslinya sini kan native American ya teman-teman, yang sekarang tinggalnya di area reservasi itu. Jadi ya seperti itu teman-teman, saya bisa memahami posisi mereka. Kalau pandangan Pak White bagaimana? Ya kalau Pak White itu dulu di pemerintahannya Biden yang sampai banyak banget ilegal imigran dibiarkan masuk ke Amerika Serikat, dan pajak yang kita bayarkan, kita yang orangnya asli sini, Pak White yang orang sini harus rela
membayar pajak mahal untuk menghidupi para ilegal imigran yang masuk. Itu dikasih makan 3 kali sehari, dikasih fasilitas kesehatan dan sebagainya. Itu kan merasa gimana gitu. Kita harus mati-matian bekerja dan uangnya untuk mensupport ilegal imigran gitu. Ya nggak semua ilegal imigran itu bergantung pada gimana ya ngomongnya ya. Yang ya barangkali nggak semua ilegal imigran itu orang buruk, teman-teman. Saya nggak bilang semua ilegal imigran itu buruk, enggak. Banyak yang baik juga, tapi namanya ilegal kan kita nggak tahu mana yang buruk, mana yang baik, mana yang benar-benar mencari pekerjaan, mana yang tukang jambret, tukang ngutil dan sebagainya. Ya kembali lagi karena ilegal yang nggak dicek backgroundnya itu, teman-teman. Beda dengan yang legal seperti kita harus cek background check dan sebagainya. Saya itu mau ke Amerika saja susah banget dulu, teman-teman ya. Itu background check dan sebagainya itu. Makanya kalau untuk Pak Wahid, dari pandangan Pak Wahid, beliau ya nggak adil saja, masa kita harus bekerja mati-matian, pajaknya digunakan untuk menghidupi ilegal imigran. Dan kalau ilegal imigran itu bagaimana mau bekerja, kalau bekerja harus menggunakan paper dan mereka nggak ada paper, kan ya begitu, teman-teman. Intinya mereka bergantung pada istilahnya ya belas kasihan rakyat Amerika Serikat sini loh. Barangkali seperti itu. Kalau menurut pandangan saya, menurut tanggapan saya sebagai imigran legal, imigran sah, ya nggak fair juga, nggak adil juga buat saya. Saya aja mau ke sini susah banget, belum tenaganya, duitnya mahal. Saya kesini aja untuk background check, saya itu harus nge-provide yang namanya teman-teman, criminal record, non criminal record atau apa itu istilahnya ya, surat keterangan kelakuan baik barangkali kalau istilahnya di kita ya. Itu saya harus bolak-balik terbang dari Jakarta ke Hong Kong, teman-teman, karena dulu waktu saya kesini di 2014 itu 5 tahun sebelumnya saya tinggal di Hong Kong. Jadi ya saya harus nge-provide surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian di Hong Kong, dan itu wirawiri saya terbang ke sana sini. Saya hamil 7 bulan itu hanya untuk agar saya bisa memenuhi syarat untuk kriminal recordnya atau gimana ya, surat keterangan kelakuan baik di imigrasi Amerika Serikat. Lah kok enak yang ilegal imigran aja difasilitasi mendapat tunjangan kesehatan, mendapat makan 3 kali sehari di shelter-shelter, sementara saya yang imigran sah tidak mendapatkan fasilitas seperti itu ya. Itu yang teman-teman, pandangan saya sebagai ya, imigran sah. Jadi ya kalau untuk pertanyaan Mbak Andrea 5 tentang Liam Ramos yang ditangkap ICE itu, ya itu orang tuanya yang bermasalah. Jadi barangkali itu karena anaknya orang tuanya yang bermasalah, jadi anak ikut teman-teman, kena efeknya gitu loh, kena efeknya ditahan ICE atau gimana itu. Sekarang gimana itu, teman-teman, ceritanya. Kalau saya soal itu saya malah nggak mau ngomong banyak, saya nggak tahu kok ngomong banyak, nanti ujung-ujungnya saya malah kena damprat. Ujung-ujungnya saya kena tapuk cangkemnya kalau ngomong yang saya nggak tahu. Kalau saya nggak tahu, saya pilih diam, teman-teman. Tapi kalau teman-teman pengen mendengarkan bagaimana tanggapan saya tentang itu agent ICE yang nangkepi ilegal imigran itu, ya itu tadi kita umpamakan saja seperti kalau kalian punya rumah, terus ada orang yang mau menyelinap di rumah kalian, minta makan, minta minum, minta ini, minta itu, kalian harus bekerja menghidupi. Bagaimana perasaan kalian? Ya posisikan saja seperti itu, teman-teman. Oh, wis mati rosok. Ganti posisi, teman-teman, geringgingen, kesemutan.
Ini baju yang kecil-kecil mau aku sendiriin saja, nanti bisa kita donasikan teman-teman. Ini masih berhubungan dengan komentarnya Mbak Andriana juga. Beliau juga menuliskan tentang kasihan ya Mbak, itu beberapa atau ratusan anak harus terpisah dengan orang tuanya atau gimana gitu ya teman-teman, kalau saya nggak salah baca ya tadi. Ya, kalau apa ya teman-teman, kalau membicarakan hal tersebut, ini sebenarnya masih berkaitan dengan imigran teman-teman, karena anak-anak yang terpisah dengan orang tuanya itu saya yakin itu anak-anak dari imigran, para ilegal imigran itu yang setelah nyampe di sini beranak pinak. Itu kalau menurut saya loh ya, karena case-case yang terjadi memang kebanyakan seperti itu. Ya kalau ditanya tanggapan saya, karena beliau juga menanyakan bagaimana tanggapan Mbak Hetty dengan adanya kejadian tersebut gitu. Ya kita posisikan diri kita di beberapa sudut berbeda saja teman-teman. Misalnya kalau kita memposisikan diri di pemerintah atau kita sebagai pemerintah Amerika, tentu kalau ada ilegal imigran kita harus mendeportasi mereka. Blundernya di sini adalah menurut aku loh teman-teman, menurut saya ya, karena pemerintah Amerika itu seperti makan buah si malakama dengan regulasi yang mereka buat sendiri teman-teman. Ada peraturan atau aturan di bawah konstitusi bahwa status kewarganegaraan Amerika Serikat ini didapat dari dimana bayi itu dilahirkan, bukan dari apa ya teman-teman, kewarganegaraan orang tuanya ya. Berbeda dengan Indonesia, kalau di Indonesia itu status kewarganegaraan anak kan mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Kalau di Amerika enggak. Meskipun kita datang dari planet Mars, kalau kita melahirkan di Amerika, otomatis anak yang kita lahirkan itu menjadi warga negara Amerika atau mendapatkan hak sebagai US citizen. Seperti itu teman-teman. Nah, kenapa saya bilang Amerika Serikat itu kayak blunder, atau istilah Jawanya, istilah Indonesianya barangkali seperti makan buah si malakama, dimakan bapak mati, nggak dimakan ibu yang mati. Ya karena aturan untuk ilegal imigran memang harusnya dideportasi, sementara saat ilegal imigran tersebut di sini sudah beranak pinak dan anak mereka secara otomatis yang lahir di sini mendapatkan status sebagai US citizen, artinya adalah kita bisa mendeportasi orang tuanya, sementara kita tidak bisa mendeportasi anaknya ini. Lah anaknya US citizen mau dideportasi kemana lagi? Seperti itu teman-teman, yang menurutku iya ya, ini kayak regulasi yang membuat mereka sendiri di mata dunia itu kayak serba salah. Kalau ini anak dideportasi nanti disalahkan juga karena ini anak berstatus US citizen. Kalau nggak dideportasi, sementara orang tuanya dideportasi, nah ini memisahkan antara orang tua dan anak. Itu yang terjadi di case yang banyak terjadi sekarang ini ya teman-teman. Itu kalau saya melihatnya atau memposisikan diri saya di pemerintah Amerika Serikat. Kalau saya memposisikan diri saya ini di ya orang umum lah, yang sebagai penonton yang melihat adanya case-case seperti ini, saya itu kadang bertanya-tanya kenapa ya para orang tua meskipun mereka itu statusnya ilegal kok meninggalkan anak-anaknya di sini. Apakah saat mereka dideportasi seketika itu juga mereka langsung dibawa ke kantor terus dipulangkan gitu aja, dan anak-anaknya barangkali yang masih di sekolah gitu terus ditaruh di foster home atau di panti-panti atau penampungan anak atau gimana? Saya nggak tahu fakta di lapangan ya, tapi kadang saya itu ada pertanyaan seperti itu teman-teman, karena sebagai orang tua tentu kalau kita pulang ke negara asal maunya anak itu dibawa ya, meskipun anak itu US citizen, tapi yang namanya anak-anak biasanya teman-teman di bawah 18 tahun itu
bisa mendapatkan double citizenship seperti Zebrin dan Virgil. Meskipun mereka lahir di Amerika Serikat, mereka memiliki US citizenship, tetapi mereka juga bisa secara otomatis mendapatkan kewarganegaraan Indonesia asal kita melaporkan diri atau lapor diri ya teman-teman. Dan saya sudah melaporkan Zebrin dan Virgil itu ke Indonesian Embassy. Artinya apa? Mereka juga warga negara Indonesia sampai umur mereka, kalau saya nggak salah 17 atau 18 tahun baru mereka harus memilih salah satu negara ini ya, mau menjadi American citizen atau mau menjadi Indonesian citizen. Seperti itu teman-teman. Makanya itu tadi pertanyaan saya, kenapa para illegal immigrant sebelum mereka dideportasi tidak membawa serta anak-anak mereka? Kan masih bisa ya anak-anak mereka double citizenship gitu loh teman-teman. Maksud saya itu, pertanyaan saya. Ya kalau menurutku sih ini sebenarnya permasalahan yang akarnya itu dari pendatangnya itu sendiri teman-teman. Kita pergi ke negara orang secara ilegal, kita beranak pinak di negara di mana kita tinggal. Setelah ketahuan atau kita dideportasi dan kita terpisah dengan anak-anak kita yang karena saya nggak tahu sesuatu hal atau gimana fakta di lapangannya, faktanya memang mereka berpisah dengan anak-anak mereka, pemerintah Amerika yang disalahkan lagi. Seperti itu. Sorry saya nggak memihak ke sana ke sini ataupun saya memihak pemerintah Amerika ya teman-teman. Tapi ya itu sesimpel itu sebenarnya akar permasalahannya. Mereka ke sini tanpa dokumen, terus beranak pinak. Status anaknya yang lahir di sini US citizen, sementara mereka masih tetap saja illegal imigran. Dan saat mereka deportasi, ada anak-anaknya yang tertinggal di sini, terus mereka ya play victim. Saya gimana ya, saya ngomong play victim nanti dikira saya nggak humanis, nggak ada feeling sesama manusia. Saya itu kasihan teman-teman kalau melihat berita orang tua berpisah dengan anaknya, kasihan sama anak-anaknya itu. Kalau harus pisah sama orang tua mereka, bisa-bisa dampak terburuknya menjadi korban sindikat penjualan anak-anak, penjualan orang gitu teman-teman. Kan kasihan. Makanya kalau ke negara orang itu status kita itu dikuatkan dulu, nyari status yang legal. Kalaupun mau beranak pinak, biar anak kita itu juga nggak ada apa ya resiko untuk kita tinggalkan saat kita dideportasi sewaktu-waktu gitu loh. Maksud saya itu kalau menurut kepala saya saja ya teman-teman. Tapi wong ya pemberitaan itu kadang diruwet-ruwetkan. Kalau melihat berita-berita di media itu malah bukan tidak mengademkan, malah menurutku itu kayak kompor bleduk, mengompor-ngompori. Tidak ada yang apa ya sekarang kayak koyo nggak ada media yang bener-bener bener-bener nggak memihak ke siapa-siapa gitu. Selalu kalau nggak ke kiri ke kanan gitu ya teman-teman, selalu pokoknya ada nggak ada yang gitu loh. Nggak usah pokoknya moto picek, nggak usah kesini gitu, selalu ada keperpihakan. Dan sayangnya media-media juga dikendalikan oleh orang-orang yang berkepentingan juga. Makanya ya bukan salah ibu mengandung, tapi salah bapak yang memakai sarung. Begitu nggak teman-teman? Makanya saya tuh memutuskan untuk membatasi diri saya melihat berita-berita seperti itu teman-teman. Lebih-lebih kalau medianya terkesan berpihak kalau nggak ke kanan ke kiri gitu, udah males. Daripada saya emosi terus darah tinggi, terus geblak, terus mati, yang rugi siapa? Saya sendiri. Ya jadi seperti itu Mbak Andriana atau Andria 5 atau siapa. Mbak Andriana saja ya.
Semoga jawaban saya atau tanggapan saya tadi bisa memenuhi request dari mbaknya. Menurut jenengan atau di komentar jenengan yang ratusan anak ditangkap oleh agent S. Saya nggak tahu ditangkapnya itu diculik atau di gimana, tapi saya yakin itu masih berkaitan dengan imigran. Jadi biasanya yang orang tuanya di sini ilegal itu dan mereka dideportasi. Nah, anak-anak yang dilahirkan di sini itu yang biasanya ditinggal atau ya yang saya jelaskan itu tadi teman-teman, seperti itu. Karena enggak kalau kita status kita di sini legal dan status anak jelas juga enggak seperti itu. Apalagi kalau orang Amerika asli sini, enggak mungkin terus anak-anaknya ditangkap gitu teman-teman. Dan ditangkap pun saya enggak, I'm not sure, saya nggak tahu pasti ditangkapnya itu gimana, diculik atau orang tuanya dideportasi begitu ya, ya seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman. Tinggal di negara 4 musim seperti ini, kita harus sering-sering merotate baju ya teman-teman. Baju-baju musim panas, baju-baju musim dingin gitu ya. Ini khusus dress musim panas, ada juga yang dress musim dingin sih, tapi tak taruh sini saja karena dia itu jarang banget pakai dress kalau musim dingin. Ya apa percaya pertahankan. Cantik banget tapi kekecilan ini Sebrin. Ya potong amburadul seperti ini. Oh ini masih punyanya Adel ini yang teman-teman yang di atas ini. Tapi sekarang itu Sebrin itu udah hampir segede Adel, udah hampir setinggi saya Sebrin itu. Beberapa bulan lagi kita aja udah lebih tinggi dari saya teman-teman.